Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Informasi Geospasial, Bapak Profesor Muhammad Aris Marfai, MSc. Kemudian PLH Dirjen Adwil yang akan memimpin kegiatan ini, rekan-rekan gubernur yang telah meluangkan waktu saya menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi untuk hadir di tempat ini, Pak Haji Herman Deru, Gubernur Sumsel, kemudian Bapak Dr. Wahidin, Gubernur Banten, juga dari jauh nih Pak Joseph Naisoy, Wakil Gubernur NTT, kemudian juga PJ Gubernur Kalsel, Pak Dr. Safrizal. Kemudian juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, rekan-rekan Gubernur, Bupati, Wali Kota yang hadir secara virtual saat ini, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu undangan ada dari Ditop Topografi, Angkatan Darat, ya, dan lain-lain yang saya mohon maaf, saya tidak bisa sebutkan persatu-persatu, di antaranya juga ada dari LAPAN, Bapak Insinyur Rubini Yusuf. Ya. Hadirin sekalian berbahagia, pada pagi hari ini ada acara yang sangat penting yang kita kerjakan. Ini berkaitan dengan follow up dari Undang-Undang Cipta Kerja. Seperti kita ketahui bersama bahwa Bapak Presiden sudah menetapkan sejumlah kebijakan atau visi beliau dalam rangka 2020-2024 RPJMN. Di antaranya adalah beliau ingin menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya untuk menampung bonus demografi, angkatan kerja, pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi Indonesia. Beda dengan negara-negara lain, katakanlah Singapura, kemudian Korea Selatan, Jepang, negara-negara Eropa yang pertumbuhan ekonominya, pertumbuhan penduduknya rendah, bahkan ada yang minus. Sehingga akhirnya mencari angkatan kerja dari negara lain untuk menjadi warga negaranya. Nah, kita tidak. Kita pertumbuhan penduduk yang tinggi membuat angkatan kerja menjadi banyak. Setiap tahun sekian juta. Persoalannya ini akan menjadi bonus, betul-betul bonus bagi demografi kita untuk percepatan pembangunan. Kalau di samping kemampuan SDM tersebut unggul, sehat dan terdidik, yang kedua ada lapangan kerjanya. Nah, ini akan menjadi bencana demografi kalau seandainya sudah tidak memiliki kemampuan yang unggul, daya saingnya nggak baik, kemudian tidak sehat, tidak terdidik, akhirnya kerjaannya nggak karuan. Lapangan kerja membutuhkan kualitas tertentu. Kalau mereka nggak memenuhi kualitas itu, akhirnya nggak diterima kerja. Dan akhirnya jadi masalah kriminal dan lain-lain. Gangguan keamanan, konflik sosial, karena lapar. Nah, untuk itulah Bapak Presiden kemudian melakukan langkah di samping perbaikan bidang pendidikan kesehatan, infrastruktur, juga melakukan perbaikan dalam bidang regulasi dan birokrasi, termasuk daerah nanti akan terkena semua reformasi birokrasi ini. Sehingga akan memperpendek kemudahan perizinan, akan memperpendek
pengusaha swasta untuk melakukan usaha, membangun investasi, memberikan investasi. Kita tahu bahwa dalam situasi ekonomi di saat pandemi ini, keuangan kita terkontraksi, APBN maupun APBD, tertekan, pendapatan kurang, belanja meningkat. Ini mengakibatkan terjadi defisit anggaran. Mungkin daerah juga mengalami. Pendapatan dari pusat yang berkurang membuat transfer dana TKDD, transfer ke daerah juga menjadi berkurang. Belum lagi PAD, pendapatan asli daerah juga menjadi tertekan. Hanya 3 provinsi yang masih tetap plus, yang lainnya minus. Yaitu Provinsi Sulawesi Tengah. Kenapa? Karena adanya Morowali. Produksi nikel terus berjalan, permintaannya masih tetap tinggi, dan itu menyumbang yang sangat tinggi untuk pertumbuhan ekonomi tetap bisa plus. Maluku Utara, karena apa? Sama, karena adanya perusahaan nikel, ekspor nikel. Papua, karena adanya Freeport, adanya tembaga, ekspor tembaga, kemudian perak dan emas di sana. Yang lain, satu pun tidak ada yang plus di tahun 2020. Yang terdalam Bali, karena terdampak sektor wisata. Dan wisatanya mengandalkan dari luar negeri. Lockdown semua negara, banyak negara termasuk Australia, dalam sekali. Rekan-rekan yang pernah ke Bali mungkin tahu. Di hari biasa, hotel-hotel sekitar 5%. Saya sebulan ini udah 2 kali ke sana. Kemudian di hari weekend 15%. Ada yang hotel buka tutup, restoran banyak yang tutup. Karena tadi pengunjung dari luar negerinya sepi sekali. Kemudian kalau ada pun wisatawan domestik datang ke sana, tidak menghasilkan devisa. Bali memiliki peran 2 fungsi. Satu adalah center atau hub untuk wisata dari luar negeri orang ke Bali, dari Bali kemudian ke NTT, Labuan Bajo, ke Sulawesi Selatan, Toraja, ke Jawa dan lain-lain. Di samping itu peran Bali adalah untuk menghasilkan devisa. Devisa itu ekspor, kemudian dari TKI, dan kemudian diantaranya wisata. Nah, wisata domestik nggak bawa uang dolar, uangnya rupiah. Nah, kemudian kita lihat ini beberapa daerah yang cukup dalam seperti Kepri, sama. Kepri banyak mengandalkan dari hubungan dengan Singapura, Malaysia, terdampak dalam. Banten terdampak dalam yang ketiga. Kita lihat di situ pertumbuhan ekonominya 3,38, mohon maaf Pak Wedin. Kemudian juga kita lihat di sini yang lumayan masih agak mendekati 0 itu, masih minus tapi mendekati 0, 0,02. Bengkulu, Gorontalo nih karena mereka banyak pangan, ekspor jagung terus-menerus. Sumsel juga tertolong. Kenapa? Karena terutama dari sawit naik, batu bara juga harganya naik sana. Nah, inilah kira-kira situasi ekonomi kita. Nah, ini dengan APBN tertekan, sangat sulit untuk menyiapkan lapangan kerja bagi pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi. Oleh karena itulah kemudian peran swasta menjadi sangat kunci. Swasta menjadi motor yang sangat penting untuk menyiapkan lapangan kerja. Supaya tadi bonus demografi tidak menjadi bencana demografi. Masalah sosial, keamanan, dan lain-lain. Nah, dari
upaya penciptaan lapangan kerja ini adalah diantaranya adalah kemudahan berusaha. Maka dilakukanlah deregulasi lebih dari 70 undang-undang di tingkat nasional itu disederhanakan menjadi satu undang-undang yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja yang kita semua sudah tahu bersama. Itu tebalnya lumayan itu, ratusan atau lebih dari 1000 halaman nggak salah. Kemudian nanti akan berimbas, tolong rekan-rekan kepala daerah ini juga bisa membuat tim untuk menginventarisasi peraturan-peraturan daerah yang sudah tidak relevan lagi, yang menghambat iklim investasi. Investor hanya boleh datang bukan hanya dari situasi keamanan, situasi politik, adanya infrastruktur, tapi juga ada kepastian hukum dan kemudahan untuk berusaha. Termasuk diantaranya melakukan reformasi birokrasi yang sekarang sedang dikerjakan oleh Kemenpan. Banyak jabatan-jabatan struktural itu difungsionalkan. Daerah juga akan terkena. Ini Pak Dirjen Oda nggak ada? Tadi ada. Pak, dia lagi rapat lagi jam 10 ini. Dirjen Oda yang bergerak dengan Biro Hukum untuk menyederhanakan struktur di tingkat daerah. Tujuannya apa? Supaya tidak banyak meja untuk melakukan perizinan. Perizinan kita bayangkan dari satu meja ke meja lain di daerah, di kabupaten, kota, dari meja ke meja lagi nih, di tingkat provinsi, untung orangnya ada. Kalau orangnya nggak ada, nunggu lagi, bolak-balik. Setelah itu baru maju lagi ke tingkat pusat. Hanya buat suatu usaha yang sederhana saja, berbelitnya bukan main. Belum lagi integritas dari SDM aparatur kita, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, ini juga problem. Oleh karena itu terobosan-terobosan yang dilakukan adalah reformasi birokrasi dipotong. Jabatan-jabatan yang dianggap perlu, nggak perlu fungsionalkan, termasuk tingkat pusat, termasuk Kemendagri juga kena. Undang-undang sudah ada turunannya PPPP-nya juga. Nah, ini semua tujuannya adalah mempermudah kebijakan berusaha. Bayangkan saja ya. Yang paling cepat itu New Zealand. New Zealand itu orang berusaha hitungannya jam. Singapura hitungannya hari. Sama United Arab Emirates. Makanya itu UAE itu hidup dia dengan investasi. Rekan-rekan kalau ada waktu yang pimpinan-pimpinan kepala daerah, datanglah sekali-sekali kalau nanti. Sekarang ada masa pandemi, enggak pandemi pun masih buka di sana. Saya kasih izin kalau yang mau ke sana. Itu dari negara yang pasir saja. Dubai itu hanya pasir. Yang punya minyak hanya Abu Dhabi. Hanya padang pasir. Tapi sekarang bisa menjadi negara yang salah satu paling modern. Kenapa? Investasi. Iklim investasi yang luar biasa. Mereka mendapatkan untung, retribusi pajak lain-lain, setelah itu mereka sekolahkan anak-anaknya sampai S3 gratis. Setelah mereka gratis, mereka kembali, mereka menjadi manajer-manajernya, mengambil alih. Itu kecerdasan daripada United Arab Emirates. Sekarang ini negara di dunia ini yang punya uang ini untuk investasi nggak banyak. Nomor satu adalah Tiongkok, nomor 2 Jepang yang punya uang, nomor 3 Korea Selatan, nomor 4 United Arab Emirates. Saudi saja terdampak dengan adanya pandemi ini, pemasukan dia hanya 2, minyak dan haji umroh. Haji umroh ditutup, minyaknya jatuh, kolaps. Amerika masih survive mereka untuk diri sendiri. Eropa masih survive untuk diri sendiri. Kita semua mendengar bagaimana kelabakannya menangani pandemi. Otomatis negara yang punya uang ini realnya cuma 4 aja nih. Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Korea Selatan, United Arab Emirates. Makanya kita mau narik investasi dari situ. Di samping investasi dalam negeri.
Banyak orang-orang kita yang mampu, tapi mereka membutuhkan kepastian hukum, kemudahan berinvestasi. Kalau negara-negara United Arab Emirates hari, ya negara kita masih berat. Minggu, bulan, bahkan tahun untuk buat izin. Akhirnya investor lari, dalam negeri aja lari, ada yang ke Afrika segala macam, ke Kamboja, ke Vietnam. Itu kalau nanti bapak-bapak di YouTube buka, itu adalah satu kota. Saya pernah ke Hanoi, Hanoi itu kota tua. Kota modernnya itu di pinggir sedikit, high rise building semua di sana. Sedih juga kita melihatnya, bangga dan sedih. Namanya Ciputra International City. Ada nggak di situ gambarnya? Nah, itu dia. Ciputra Hanoi International City. Ini yang buat orang Indonesia, yang invest orang Indonesia di negara lain. Hanoi itu kalah jauh ibu kota lamanya dengan ini Ciputra Hanoi International City. Saya udah ke sana. Saya tanya kenapa, kok membangunnya di sini? Karena Indonesia kan butuh, susah katanya. Buat perizinan susah. Nanti kita izin ngadep kepada bupati, ngadep kepada eselon bawah-bawahnya lagi, minta amplop. Kita penuhi nanti, ditangkap sama KPK, ditangkap penegak hukum, nggak dipenuhi, nggak jadi-jadi. Lebih baik sampai ngomong, kalau cuma 5 miliar segala macam diminta, udahlah. 20 miliar juga nggak apa-apa, tapi resmi. Gitu. Yang penting ada kejelasan. Nah, inilah problem-problem yang kita hadapi. Oleh karena itulah, kemudian dalam Undang-Undang CK ini, Cipta Kerja yang tujuannya menciptakan lapangan kerja, dibuatlah sejumlah perpres sebagai turunannya. Nah, salah satu perpres yang di Kemendagri menjadi lead adalah kemudahan berusaha di daerah. Dan ini kami, Pak Hudori, Sekjen yang memimpin, sudah selesai PP-nya, itu kemudian dikomunikasikan terus dengan 6 asosiasi, yaitu asosiasi gubernur, asosiasi wali kota, saat itu asosiasi gubernurnya Pak Anies Baswedan, kemudian asosiasi wali kota Ibu Airin Tangerang Selatan, dan asosiasi bupati yang dipimpin Pak Abdullah Azwar Anas Banyuwangi, asosiasi DPRD tingkat 1, kemudian DPRD tingkat 2 kota dan wali kota bupati. Ini tuh dikomunikasikan untuk menyerap aspirasi sehingga lahirlah peraturan presiden khusus untuk kemudahan perizinan berusaha di daerah. Nah, yang lain adalah Perpres nomor 43. Ini yang mau bicarakan nih. Jadi saya mohon maaf intronya agak sedikit panjang. Kalau enggak langsung masuk ke sini, kita akan disorientasi. Salah satu dari turunan daripada Undang-Undang CK itu adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 43 tahun 2021 tentang penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang kawasan hutan, izin, dan atau hak atas tanah. Nah, di sini intinya adalah salah satu hambatan untuk berusaha karena adanya daerah yang belum memiliki tata ruang yang jelas, kepastian tata ruang. Tata ruang mana yang untuk ruang bisnis, mana ruang hijau, mana hutan lindung, mana untuk pemukiman, dan lain-lain. Beberapanya daerah yang belum menyelesaikan itu. Nah, salah satu hambatan dari penyelesaian tata ruang itu adalah adanya batas wilayah yang antar kabupaten, provinsi, antar provinsi, itu ada yang tidak jelas. Nanti saya kira bisa dijelaskan oleh Pak Dr. Suhajar. Ada 300 berapa? 311 daerah, saya ulangi, yang masih segmen yang belum selesai batasnya. Nah, di dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 yang diterbitkan tanggal 2 Februari 2021 itu ada amanat di bab 3 pasal 4. Isinya penyelesaian batas daerah terdiri atas percepatan penyelesaian batas daerah dan penyelesaian ketidaksesuaian antara batas daerah dengan RTWP dan atau RT-RWK, tata ruang. Kemudian pasal 5-nya, batas daerah yang berlaku, ya ini bacakan aja. Batas daerah yang berlaku dan telah ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, maksudnya Kemendagri ini, menjadi acuan penyelesaian ketidaksesuaian. Lanjut yang B itu, penyelesaian ketidaksesuaian RT-RWP, RT-RWK, kawasan hutan, izin, konsesi atas tanah dan atau pengelolaan. Kemudian menjadi acuan juga untuk penyelesaian ketidaksesuaian garis pantai dengan hak atas tanah, hak pengelolaan, perizinan terkait kegiatan yang memanfaatkan ruang laut, penyelesaian ketidaksesuaian antara RT-RL dan seterusnya yang memanfaatkan ruang laut. Kemudian juga menjadi acuan, jadi keputusan dari Menteri Dalam Negeri itu menjadi acuan kelembagaan dan tata kelola penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang, kawasan hutan, izin, konsesi, hak atas tanah dan hak atau pengelolaan. Nah, yang berikutnya ini yang penting juga. Ini jangan melompat-lompat nih tukang slide-nya ini. Kita bisa bicara pasal 4 naik ke pasal 5. Pasal 5. Nah, pasal 5 ini kita lihat batas daerah yang berlaku dan telah ditetapkan dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menjadi acuan penyelesaian ketidaksesuaian tadi, pasal 5 tadi. Ya. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 8, ayat 2 maksudnya itu, tukang slide. Dalam hal batas daerah belum ditetapkan dalam peraturan menteri, sebagai maksud ayat 1, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan negeri, Mendagri maksudnya, bersama dengan pemerintah daerah melaksanakan percepatan penyelesaian batas daerah. Di sini maksudnya untuk daerah-daerah yang batasnya belum ditetapkan, masih ngambang saat ini, yang tadi jumlahnya 311, maka Mendagri bersama dengan Pemda yang berkaitan melaksanakan percepatan penyelesaian penegakan batas daerah. Jadi kebersamaan antara Mendagri dengan Pemda. Dalam hal terdapat batas daerah yang akan dan atau dalam proses revisi, dilakukan pembahasan percepatan penyelesaian penegakan batas daerah oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bersama pemerintah daerah. Jadi dibahas. Jadi yang pertama diberikan mandat itu adalah Mendagri, ini ayat 2-nya, bersama dengan Pemda. Yang perintah nomor 3-nya, dalam hal ada yang perlu dilakukan revisi, kalau tadi yang belum ada peraturannya, kalau perlu proses revisi, maka dilaksanakan pembahasan Kemendagri dengan Pemda. Yang keempat adalah hasil dari pembahasan percepatan penyelesaian penegakan batas daerah, sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3, dituangkan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. Jadi diupayakan terjadi pembahasan antara pemerintah, antara Kemendagri dengan pemerintah daerah yang terkait. Mungkin kabupaten dan kabupaten yang bersengketa, kabupaten dan kota, provinsi dan provinsi. Itu sudah dibahas, disetujui, kemudian sepakat, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh semua pihak. Lanjut, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, maksudnya Mendagri, menetapkan batas daerah berdasarkan berita acara kesepakatan. Jadi setelah ada berita acara kesepakatan
untuk pihak-pihak yang terkait, yang bersengketa bersama Mendagri, itu sudah setuju, ya, maka dibuatkan peraturan menteri paling lama 5 bulan. Nah ini persoalannya nih. 5 bulan terhitung sejak PP ini berlaku. PP ini berlaku 2 Februari. Selama 2 Februari, Maret, April, tim dari Kemendagri sudah melakukan pendataan daerah mana saja yang bersengketa. Sehingga akhirnya dapatlah total semuanya sebanyak 300 berapa tadi? 11. Nah ini yang harus kita sudah mulai bergerak bersama pusat dan daerah. Kita punya waktu kalau 5 bulan dari bulan Februari, 2 Februari berarti 2 Juli. 2 Juli kita sudah harus bisa menyelesaikan dan sudah harus ada kesepakatan antara pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri dengan pihak-pihak yang bersengketa batas wilayahnya. Nah, dalam pasal 6, dalam hal pemerintah daerah tidak bersepakat terhadap batas daerah yang telah dibahas bersama Menteri Dalam Negeri, maka dalam jangka waktu, artinya dalam jangka waktu sampai dengan 2 Juli, tetap tidak ada kesepakatan, berita acara nggak dibuat, maka PP ini memberikan amanat dan mandat. Menteri yang menyelesaikan urusan dalam negeri, artinya Mendagri, berwenang memutuskan dan menetapkan penegasan batas daerah paling lama 1 bulan. Artinya sampai dengan tanggal 2, kalau nggak ada daerah yang nggak sepakat, nggak mau tanda tangan, maka kewenangan diberikan oleh peraturan pemerintah ini kepada Mendagri untuk memutuskan dan membuat peraturan Mendagri. Setujuin atau tidak disetujui. Paling lama 1 bulan setelah itu. Artinya sampai dengan 2 Agustus. Ini kira-kira. Nah oleh karena itu, ya mungkin nanti ada konsekuensi, gugatan, segala macam, itu menjadi urusan berikutnya. Tapi kira-kira inilah amanat yang harus kita kerjakan. Untuk itu saya kemudian di tingkat pusat, pemerintah pusat, Kemendagri, membentuk tim dalam rangka untuk mengakomodir, memfasilitasi penyelesaian batas ini. Yaitu Dr. Suhajar, staf ahli menteri, dia sudah membentuk tim besar, gabungan dari semua dirjen, dan jumlahnya berapa tim Pak Suhajar? 15, 12, sesuai dengan 12 provinsi yang ada. Nah kemudian kami juga mengundang Bapak-Bapak Gubernur terutama. Prinsip kita ingin juga mengedepankan peran Bapak-Bapak Gubernur selaku Bapak Ibu, mohon maaf Ibu juga mungkin ada. Bapak Ibu Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Ini untuk mendukung mediasi. Kalau batasnya batas provinsi otomatis mediatornya Kemendagri. Tapi kalau batasnya antar kabupaten kota, saya mohon kiranya dari rekan-rekan gubernur itu membuat tim. Dan timnya ditunjuk siapa penanggung jawabnya. Misalnya sekda atau asisten pemerintahan, ditunjuk timnya, dibuatkan SK-nya, supaya mereka bisa bekerja maksimal, yakin, pede, dan kemudian dari pemerintah, dari Kemendagri juga paham siapa partnernya di tingkat provinsi. Untuk menyelesaikan segmen-segmen itu bekerja sampai dengan 2 Juli. Kemudian kita berdoa mudah-mudahan sampai 2 Juli semuanya beres. Tapi kalau seandainya ada yang tidak beres, maka kemungkinan besar sesuai amanat tadi akan diputuskan oleh Kemendagri. Nah, kita tidak ingin ada resisten yang signifikan. Kita ingin sebetulnya skenario 1 saja, semua sepakat.
Tapi worst scenario kalau tidak sepakat ada pasal yang lain. Nah ini tim akan segera bekerja dari Kemendagri sesuai dengan jumlah provinsi yang kita melihat ada permasalahan batas ini. Dan setelah itu nanti sekali lagi mohon bantuan Bapak Ibu Gubernur untuk membuat tim, di SK-kan, diberikan dukungan biaya, dan kemudian diberikan arahan, dan mohon kepada rekan-rekan Bupati juga bila perlu membuat tim kecil di tingkat daerah masing-masing, supaya ya kita paham rekan-rekan Bupati juga sibuk, sehingga tim teknis itu bisa bekerja. Tim teknis bisa bekerja baik di dalam dialog-dialog maupun pada saat turun ke lapangan. Ini kita tahu bahwa tidak mudah menyelesaikan ini, tapi kita bekerja maksimal saja. Maksimal berapa yang bisa kita selesaikan. Sedapat mungkin semua selesai. Tapi kita mencari target maksimal untuk bisa selesai. Dan setiap minggu nanti kan tim ini akan melakukan evaluasi bersama-sama dengan tim yang Bapak tunjuk. Bapak-bapak dan Ibu Gubernur tunjuk, setiap minggu akan melakukan evaluasi yang mana yang sudah selesai, mana yang ada hambatan, hambatannya apa. Kami kira itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kami serahkan kepada Pak Suhajar, Dr. Suhajar, untuk bisa menjelaskan lebih detail. Singkat saja Bapak, yang penting bisa dipahami poin-poinnya, apa yang akan dikerjakan, mana saja daerahnya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kami hormati Pak Menteri Dalam Negeri, yang sangat kami hormati Kepala Badan Informasi dan Geospasial, Bapak Sekjen, Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, baik yang hadir langsung maupun virtual. Di Topat, alhamdulillah hadir 8 pejabat eselon 1 dan tim 12 yang sudah dibentuk Pak Mendagri, ketua-ketuanya hadir semua. Dan juga tim penegasan batas, baik yang hadir virtual, tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Saya langsung menjelaskan bahwa langkah-langkah kerja penetapan batas daerah itu ada 4. Yang pertama, penyiapan dokumen. Nah ini kawan-kawan di Biro Pemerintahan sudah paham sekali. Penyiapan dokumen undang-undang daerah otonomi baru, peraturan-peraturan pemerintah yang terkait, peraturan daerah tentang tata ruang, peta wilayah, peta dasar, dan citra satelit. Ini langkah pertama. Langkah kedua adalah pelacakan batas. Langkah ketiga adalah pengukuran dan penentuan posisi batas, dan langkah keempat adalah pembuatan peta batas. Jadi bayangkan 4 langkah ini di 311 segmen yang tadi disampaikan Pak Menteri. Manfaat ditetapkannya batas daerah, saya pikir kita sudah paham semua. Yang penting kita tegaskan bahwa batas daerah tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat. Tadi juga ada dijelaskan Pak Menteri, termasuk perizinan dan lain sebagainya. Itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Jangan sampai ada perubahan batas, kemudian perusahaan menjadi teraniaya, itu tidak boleh. Kemudian juga filosofi penyelesaian batas, apabila Permendagri sudah diterbitkan untuk menetapkan batas antar kabupaten, kota maupun provinsi, masih ada ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 141/2017 di pasal 34, seandainya ada kesepakatan antar daerah, kabupaten kota yang berbatasan dan diusulkan secara bersama-sama kepada Menteri melalui Gubernur, atau adanya putusan pengadilan, seperti tadi disampaikan Pak Menteri, kalau ada gugatan, misalnya, mudah-mudahan tak ada, Mahkamah Agung memutuskan, kita akan menyesuaikan. Dan kesepakatan antar gubernur, tentunya nanti akan ada verifikasi lapangan. Nah, oleh karena itu ini menjadi peluang bagi kita untuk segera menyelesaikan ini. Kalau nanti ada kekeliruan, kita masih dapat melakukan langkah sesuai dengan Permendagri ini. Sudah banyak yang kawan-kawan kerjakan di daerah,
688 segmen telah selesai. Dan kita mengucapkan terima kasih atas kerja keras sepanjang masa dari kawan-kawan seluruhnya, seluruh Indonesia. Namun masih ada 311 segmen yang masih harus kita gesa dalam waktu sampai dengan selambatnya 2 Agustus. Di mana segmen-segmen itu berada? Antar provinsi relatif sudah banyak yang selesai. Nah, yang masih agak banyak antara lain, kalau dalam gambar berikutnya ini, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan masih ada 5 segmen. Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat masih ada 5 segmen. Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah masih ada 5 segmen. Ini provinsi yang segmen batasnya masih agak banyak. Sedangkan beberapa lain tinggal 1. Misalnya Jawa Barat dengan Jawa Tengah, itu Cilacap dan Ciamis. Karena Ciamis mekar menjadi Pangandaran, maka batasnya harus kita sempurnakan lagi. Kalau yang di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, ini Bulungan dengan Brau. Kemarin Wakil Bupati Brau dan asisten pemerintahan Bulungan sudah kita pertemukan, karena ini perlu segera sesuai dengan penegasan Pak Menteri. Bulungan ini bagian daripada kawasan strategis ibu kota Provinsi Kaltara. Karena itu kemarin kita percepat mereka datang kemari. Sedangkan misalnya di Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah itu Mamuju Tengah dengan Sigi. Papua dengan Papua Barat adalah Mimika dengan Kaimana. Itu sebagai contoh. Sedangkan tingkat kabupaten, ini mohon perhatian Bapak Ibu Gubernur, yang akan mengkoordinir musyawarah berita acara kesepakatan antar kabupaten kota. Provinsi dengan tingkat segmen tertinggi yang masih belum selesai adalah Papua, 44 segmen. Nomor 2 adalah Sulawesi Selatan, 37 segmen. Nomor 3 adalah Sumatera Utara, 31 segmen. Kemudian nomor 4, Lampung, 26 segmen. Begitu pula Aceh dan Sumatera Selatan, izin Pak Gubernur, 23 segmen. Nah, itu saya letakkan pada bagian bawah. Ada 7 provinsi yang sudah tidak ada lagi persoalan batas, izin Pak Menteri. Batas provinsi maupun batas kabupaten kotanya sudah selesai semua, yaitu Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Nah, 3 bulan tinggal waktu kita menjelang Agustus, Bapak Menteri sudah menetapkan satu strategi untuk kami, yaitu percepatan penyelesaian penegasan batas daerah berbasis provinsi. Karena itulah dukungan Bapak Gubernur menjadi salah satu variabel penentu yang penting untuk kesuksesan penegasan batas ini. Dengan membentuk 12 tim. Tadi sudah jelaskan Pak Menteri. Nah, langkahnya adalah tanggal 1 Mei, hari Minggu, tim kami akan turun ke 12 provinsi tersebut, yang segmen-segmen batasnya relatif masih banyak. Beberapa provinsi yang segmennya tinggal sedikit, kami gabung dengan provinsi tetangganya. Selama 7 hari, tim akan turun ke sana. Apa yang dilakukan? Langkah yang tadi sudah saya jelaskan di nomor 1. Ini adalah jadwal yang telah kita buat. Pada rapat pertama ini akan ada penjelasan peta kerja. Tadi sudah disampaikan yang dalam kotak itu, izin Pak Gubernur Banten tak dapat kotak karena Bapak sudah selesai semua. Jadi peta kerja itu kita sampaikan sehingga itu akan menjadi dasar nanti tim provinsi memusyawarahkan antar kabupaten kota. Yang kedua, pengumpulan dokumen. Nah, apabila dalam kesepakatan tersebut masih ada yang belum sepakat atau masih ditindaklanjuti kesepakatan berikutnya, maka itu sudah kita anggap sebagai rapat 1. Karena di ketentuannya harus 3 kali pertemuan Pak Menteri, baru nanti diambil alih oleh Pak Menteri Dalam Negeri. Semuanya harus dituangkan dalam berita acara. Kemudian pada tanggal 10 sampai 28 Mei, itu kita akan lakukan verifikasi lapangan dan kartometrik. Verifikasi kartometrik itu artinya menentukan titik koordinat di atas peta. Kemudian kita verifikasi di lapangan. Seperti itu. Nah, ini memang termasuk tanggal 10 izin seminggu itu Lebaran, berarti ya setelah Lebaran sampai tanggal 28 Mei. Kemudian kita akan masuk ke rapat yang kedua pada periode 31 Mei dengan 11 Juni. Untuk yang rapat pertama tidak tercapai kesepakatan. Ini rapat kedua kita adalah menyelesaikan yang pada saat rapat pertama belum tercapai kesepakatan. Kita melakukan finalisasi garis batas, buat kesepakatan, bagi yang belum tercapai kesepakatan, kita anggap rapat itulah rapat kedua. Kemudian kita akan verifikasi lagi pada tanggal 14 sampai 18 Juni dengan cara yang sama, kemudian kita akan rapatkan kembali bagi segmen yang sudah rapat 2 kali tapi belum tercapai kesepakatan. Itu kita sebut rapat ketiga.
pada tanggal 21 Juni dengan 2 Juli. Ini adalah batas yang diberikan oleh peraturan pemerintah nomor 43 tadi, selambat-lambatnya 2 Juli harus tercapai kesepakatan. Apabila sampai dengan rapat dan pertemuan yang ketiga masih tidak tercapai kesepakatan, maka pasal yang tadi disampaikan Pak Menteri, yaitu pasal 5 ayat 6, itu memberikan mandat kepada Pak Menteri Dalam Negeri selama 1 bulan untuk melakukan penyelesaian. Nah, tim yang dibentuk oleh Bapak Menteri adalah 12 tim. Yang pertama, tim Aceh. Tim Aceh akan dipimpin oleh Asisten Deputi Ekonomi, Infrastruktur Ekonomi dan Kesra, BNPP. Aceh masih ada 23 segmen, izin Bapak Gubernur. Ini saya contohkan satu peta. Belum selesainya batas antara Aceh Jaya dan Aceh Barat. Belum ada pertemuan, karena itu kita bersama dengan BIG mengeluarkan peta indikatif rupa bumi Indonesia. Ini yang kami tawarkan, kita serahkan kepada gubernur untuk memusyawarahkan antara Bupati Aceh Jaya dengan Bupati Aceh Barat. Ini peta dari pusat, dari RBI, dari BIG, tolong verifikasi lapangan oleh gubernur. Adakah desa yang mungkin harus disesuaikan dan lain sebagainya. Ini contohnya. Nah, kemudian tim 2 akan dipimpin oleh Ucok Abdul Latif Damenta, Inspektur 2, Inspektur Jenderal. Ini kita contohkan misalnya Nias Barat dengan Nias Selatan. Nah, indikatif RBI itu yang berwarna merah. Pada saat survei ke lapangan, jadinya yang putus-putus. Nah, ini harus kita musyawarahkan. Contohnya seperti itu. Sumatera Utara masih ada 31 segmen. Riau dan Kepulauan Riau kita bentuk satu tim, dipimpin oleh Andi Muhammad Yusuf, Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP. Kita contohkan misalnya Siak dengan Kampar. Indikatif dari BIG, Rupa Bumi Indonesia, itu garis lurus, tapi Kampar mengusulkan yang hijau. Ini harus kita musyawarahkan lapangan. Kemudian Sumatera Barat dan Jambi, kita bentuk satu tim yang akan dipimpin oleh Arsan Latif, Inspektur 4, Itjen. Contohnya misalnya Bukit Tinggi dengan Agam. Belum ada kesepakatan, tapi kita telah menawarkan peta kerja, yaitu yang telah dibuat bersama dengan BIG. Sumatera Selatan akan dipimpin oleh Direktur pada Dirjen Olda, Akbar Ali. 23 segmen di Sumatera Selatan yang masih harus kita selesaikan. Ini Pak Gubernur. Peta kerja sudah saya serahkan kepada Bapak untuk menjadi pedoman, mungkin asisten pemerintahan atau sekda yang Bapak tunjuk nanti. Lampung 26 segmen yang belum selesai. Akan dipimpin oleh Siti Metriana Akuan, Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Laut BNPP. Kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, kami jadikan satu tim, ada 22 segmen seluruhnya, akan dipimpin oleh Elvin Elias, Inspektur pada Inspektorat Jenderal. Seluruhnya ada 22 segmen. Kemudian Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan, 29 segmen, akan dipimpin oleh Direktur pada Dirjen Oda, Pak Marbun. Dan tadi sudah sepakat Pak Menteri dengan Gubernur Kalimantan Selatan, khusus yang segmen Kalimantan Selatan kita tak perlu turun. Nanti akan diselesaikan langsung oleh Pak Gubernur. Nah, ini contoh misalnya peta kerja batas daerah Kabupaten Barito Selatan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Pak Gubernur. Ini petanya karena agak berat mungkin lambat munculnya. Tim 9, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Ini kita gabung jadi satu tim, nanti berpusat di Sulawesi Selatan. Seluruh segmennya 56 segmen. Akan dipimpin oleh Laode Ahmad, mantan Sekda Sulawesi Tenggara, sekarang Direktur pada Dirjen Polpum. Peta kerjanya juga bisa tampilkan tadi. Nah, ini contohnya. Contoh Buton dengan Buton Selatan. Ini belum ada ke lapangan, kita tawarkan peta yang kita survei bersama BIG. Tim 10 Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat. Nusa Tenggara Timur izin tinggal beberapa segmen lagi Pak Wakil Gubernur. Papua Barat yang masih banyak, seluruhnya 13 segmen. Kalau kita melihat contoh di Kupang dengan Kabupaten Kupang, barangkali kalau ini seperti ini, mungkin ada beberapa hal Pak Wakil yang sudah dibahas. Misalnya Auri meminta wilayahnya itu ada sedikit masuk kabupaten, padahal itu komplek mereka semua. Bisa tak kalau itu jadi kota? Karena sertifikatnya ternyata sudah kota gitu. Yang gitu-gitu barangkali nanti tetap harus ada kesepakatan.
Kemudian DPRD mengatakan berbasis dapil saja, katanya. Itu yang perlu Pak, karena antara wali kota Kupang dengan bupatinya sudah serahkan ke Pak Gubernur. Itu sudah tinggal finalisasi saja, karena kemarin Pak Gubernur sudah ambil beberapa keputusan, tinggal kita rapikan. Tim 11 adalah Papua. Izin Pak Menteri, Papua kita bagi 2 tim, karena masih 44 segmen terbanyak, dan daerahnya juga berat. Papua 1 akan dipimpin oleh Direktur Polisi Pamung Praja di Hardware. Itu contoh misalnya antara Nabire dengan Intan Jaya. Nah itu pengalaman kita kemarin menyelesaikan Pegunungan Bintang dengan Kerom, karena daerahnya jauh, ke sana hanya bisa pakai pesawat perintis, ya emang agak senang-senang repot juga pergi ke sananya itu. Pak Menteri paham banget, apalagi ini sepanjang garis ini, Nabire dengan misalnya Intan Jaya. Nah, kemudian Papua 2, 22 segmen akan dipimpin oleh Edison Siagian, Direktur pada Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah. Itulah tim 12 yang nanti akan turun ke provinsi yang masih banyak segmen-segmen batasnya, sedangkan provinsi tetangganya akan dikendalikan melalui ibu kota provinsi yang tadi tempat tim turun. Nah, kami akan segera turun pada hari Minggu ini, maka hari Senin mohon sudah dapat diterima oleh Bapak Gubernur atau Pak Sekda atau minimal asisten pemerintahan. Tadi Pak Menteri sudah minta Pak Gubernur membentuk tim dan pastikan siapa, apakah Sekda atau Pak asisten pemerintahan untuk menjadi pengendali lapangan. Karena pengendali lapangan inilah nantinya yang akan kami undang bersama tim inti setiap analisa dan evaluasi di hari Kamis atau hari Jumat setiap akhir minggu. Berapa yang sudah selesai, berapa yang belum selesai, apa masalahnya. Tim yang kami turunkan ini adalah tim gabungan dipimpin oleh pejabat eselon 2 Kementerian Dalam Negeri, ada pejabat teknis yang menguasai batas daerah di Dirjen Otonomi, di Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, didukung penuh oleh BIG, Dinas Topografi Angkatan Darat, dan Lapan. Jadi insya Allah tim ini akan lengkap turun ke lapangan, mudah-mudahan bisa memfasilitasi untuk Pak Gubernur menyelesaikan tercapainya kesepakatan antara kabupaten kota yang berbatasan. Saya rasa barangkali demikian Bapak Menteri, jadwal sudah saya sampaikan, teknisnya juga sudah, dan kami siap akan bekerja, selanjutnya nanti akan kami laksanakan di lapangan dan berkoordinasi dengan kawan-kawan di daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kira itu Bapak Ibu sekalian, yang ini kami sampaikan, sekali lagi kami ingin menekankan bahwa ini sangat penting penyelesaian batas daerah ini, batas wilayah ini, agar investor baik dalam negeri maupun dari luar negeri itu tidak ragu-ragu untuk mereka berusaha berinvestasi di daerah. Karena salah satu penghambatnya adalah keraguan, karena kalau batas daerahnya sengketa, mereka akan bingung buat kebun atau buat apa, usaha tambang atau usaha-usaha lain, pabrik. Dia mau izinnya kemana? Izinnya ke Bupati A atau Bupati B, kemudian Provinsi A, Gubernur A atau Gubernur B. Nah ini problemanya. Oleh karena itu penyelesaian batas wilayah ini sangat penting untuk kepastian, sekaligus juga untuk menyusun tata ruang. Ini yang jadikan sengketa ini adalah daerah hijau ataukah daerah untuk berusaha atau daerah pemukiman, sehingga daerah-daerah yang tata ruangnya belum fix, belum confirm, itu tidak ragu-ragu untuk menyelesaikan. Dan itu akan membuat segala menjadi lebih mudah. Banyak sekali efeknya, multiplier efeknya tinggi sekali. Dan tim inilah tim gabungan yang dari pusat ini, selain dari Kemendagri, sekali lagi dari BIG, terima kasih banyak Bapak Ketua Kepala BPIG, kemudian juga dari Direktorat Topografi Angkatan Darat, terima kasih banyak Pak Direktur. Dari 8 juga ya, 8, terima kasih banyak. Ada lagi dari? Ya. Ya, nanti pasti kita akan libatkan dari unsur tambahan dari apa topografinya Kodam dan lain-lain untuk percepat. Prinsip kita, saya mohon betul
karena inilah amanat dari peraturan pemerintah ini nomor 43 tahun 2021 yang terbit tanggal 2 Februari. Ini kita bekerja semaksimal mungkin, mana yang bisa kita capai, kita kerjakan, syukur kalau bisa semuanya, dan mohon kiranya nanti kalau tim sudah dari pusat nanti datang, dapat diterima, dan bapak-bapak, ibu-ibu, kepala daerah sudah memahami maksudnya, niat baiknya, tolong mungkin disambut dengan adanya tim yang ada, sehingga mereka langsung bicara secara teknis. Kalau secara umum saya kira kalau mau diterima juga oleh gubernur silakan, kalau tidak juga nggak masalah, karena dalam kesempatan ini rekan-rekan gubernur sudah paham maksud besarnya, tinggal nanti sudah bicara ke tim teknisnya. Kami kira itu yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas untuk masyarakat bangsa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, telah kita ikuti bersama rangkaian rapat pada hari ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om santi 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 om, nama budaya, salam kebajikan.